Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dimanapun kalian berada dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan juga kalian selalu diberikan kemudahan untuk menerima semua materi yang diberikan guru-guru kalian selama kalian belajar di rumah ini, ya. Baik anak-anak sekalian, Ibu harap kalian tidak pernah bosan ya untuk mendengarkan materi dari Ibu, ya, karena dalam keadaan pandemi seperti ini kita belum bisa bersekolah seperti biasanya. Jadi mau tidak mau ya dengan cara seperti inilah Ibu memberikan materi kepada kalian agar kalian bisa tetap belajar dan menerima materi dengan baik di rumah. Oke anak-anak, ya tanpa berpanjang lebar, kita akan masuk di materi selanjutnya di pertemuan hari ini, ya. Kali ini kita akan membahas tentang kondisi alam Indonesia. Oke. Nah, sebelumnya Ibu akan memberitahukan kepada kalian tujuan dari kalian belajar materi ini, antara lain yang pertama, dengan mempelajari materi ini, Ibu harap kalian bisa mengetahui bagaimana keadaan fisik wilayah negara kita, yaitu Indonesia. Kemudian yang kedua, kalian juga bisa mengetahui bagaimana kondisi geologi Indonesia, ya. Selanjutnya kalian juga bisa mengetahui persebaran gunung api yang ada di Indonesia, ya. Kalian bisa menyebutkan jenis-jenis nama-nama gunung api yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga bisa mengetahui bentuk muka bumi yang ada di Indonesia. Kemudian kalian juga bisa mengetahui tentang kondisi atau keadaan iklim yang wilayah Indonesia. Nah, oke, kita akan mulai saja untuk masuk ke materi hari ini, ya. Nah, sebelumnya, ya, coba kalian perhatikan gambar yang ada di layar kalian ini, ya. Nah, pernah nggak dari kalian mengunjungi tempat-tempat tersebut? Atau mungkin di antara kalian ada nggak sih yang pernah mengunjungi salah satu di antara ketujuh tempat ini? Nah, kalau kita perhatikan dari 7 gambar ini, ya, ini semua ada di Indonesia, ya, cuman tersebar di wilayah yang berbeda-beda. Nah, kalau kita perhatikan tempat-tempat tersebut itu memiliki karakteristik yang berbeda. Mereka memiliki kondisi fisik yang berbeda dan tentunya memiliki keindahan alam yang berbeda pula antara satu dengan yang lainnya. Kita perhatikan dari gambar yang pertama ini, ya. Ini gambar pantai, ya. Ini adalah Tanah Lot, ya, pantai Tanah Lot yang ada di Pulau Bali. Nah, buat kalian yang pernah pergi ke Tanah Lot sana, ya, pasti kalian paham kan ketika air surut, ya, air laut surut ini, maka di sini kita ini bisa menyeberang, ya, menyeberang ke pura yang ada di seberangnya ini. Nah, melewati jalan ini. Tapi ketika air pasang ini akan terisi air, jadi kita nggak bisa menyeberang. Nah, kemudian yang kedua ini ada rangkaian gugusan pulau yang ada di Raja Ampat, Papua. Nah, pasti kalian sering mendengar ya, Raja Ampat. Nah, itu ya memang Raja Ampat itu terkenal dengan keindahan bawah lautnya yang sangat bagus. Ingat gak materi kemarin kita mempelajari tentang terumbu karang kan? Nah, di Raja Ampat ini terumbu karangnya ini banyak sekali ya. Kemudian yang ketiga nih, gambar ketiga ini adalah gambar pantai Menganti yang ada di Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Kemudian ini adalah gambar gunung. Ini kan gunung kan, di daerah ini adalah kawasan Semeru Bromo Tengger. Ya. Nah, ini ada Gunung Semeru, ini ada Gunung Bromo, ini ada Gunung Tengger, ya. Nah, kemudian ini adalah wilayah Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Nah, ya, ini kaki gunungnya nih. Kemudian yang paling bawah sekali ini adalah pantai yang ada di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Nah, kalau kita perhatikan karakteristik pantainya ini pantai, kemudian di sini ada rangkaian pegunungan, ya kan? Nah, yang terakhir nih, gambar yang paling tengah-tengah ini adalah gambar pegunungan, di mana di sini adalah kebun teh. Nah, ini tempat ini sendiri ada di kampung halaman saya, yaitu di Yogyakarta, ya, tepatnya di Kabupaten Kulon Progo, di Kecamatan Samigaluh. Nah, ini juga merupakan tempat wisata, ya, dibuka wisata untuk umum. Jadi ini perkebunan teh, ya, di sini jalan untuk menuju wisata kebun teh tersebut. Nah,
masing-masing ya memiliki karakteristik berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ini daerah pantai, ini daerah gunung, ya kan, atau pegunungan. Tapi daerah yang sama pun dia pasti memiliki keindahan alam yang berbeda ya, atau bentuk fisik yang berbeda. Contoh saja misalnya pantai Tanah Lot sama pantai Menganti ini sama-sama pantai tapi bentuk fisiknya, karakteristik fisiknya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Oke, selanjutnya kita langsung masuk materi yang pertama, yaitu tentang keadaan fisik wilayah. Nah, yang pertama akan Ibu jelaskan tentang kondisi geologi Indonesia. Nah, masih ingat nggak kalian tentang materi sebelumnya Ibu pernah menjelaskan tentang letak geologi Indonesia? Itu waktu itu di materi letak dan luas Indonesia. Nah, ya, kalau kalian lupa, Ibu ingatkan sedikit nih tentang kondisi geologi Indonesia. Nah, sebelumnya pernah nggak kalian mendengar istilah lempeng bumi? Ya kan, pasti pernah ya. Jadi bumi yang kita tempati ini terdiri atas lempengan-lempengan yang bergerak terhadap satu dengan yang lainnya. Nah, wilayah kita Indonesia sendiri ya, kita ini dilalui oleh tiga lempeng besar dunia dan satu lempeng kecil. Nah, itulah letak dari geologi dari negara kita. Jadi letak geologi Indonesia itu terletak di antara pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Pasifik, dan lempeng Eurasia. Selain itu, Indonesia juga terletak di antara dua jalur pegunungan besar dunia, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, jadi inilah letak geologi Indonesia ya. Jadi jangan sampai lupa letak geologi Indonesia itu berada di antara pertemuan tiga lempeng tektonik besar dunia, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Kemudian terletak di antara dua jalur pegunungan besar dunia, yaitu pegunungan Sirkum Mediterania dan pegunungan Sirkum Pasifik. Nah, ini adalah gambar ya, gambar pergerakan lempeng Indonesia sama sebaran gunung api yang ada di Indonesia. Nah, kalau kalian perhatikan ya, ini lempeng Indo-Australia itu ada di sebelah sini ya, di bawah sini. Ini Eurasian Plate adalah lempeng Eurasia, sedangkan ini Pacific Plate adalah lempeng Pasifik. Nah, kalau diperhatikan lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia ya, karena di sini kan Nah, ini Eurasia bertemu sini kan. Kemudian lempeng Pasifik juga bertemu dengan Eurasia di sini. Nah, oke ya. Nah, tumbukan lempeng yang terjadi itu kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang kemudian menjadi gunung api yang berada di sepanjang Pulau Sumatera ya. Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan juga Pulau Sulawesi. Bu, kok Kalimantan tidak ada merah-merahnya? Nah, memang ya, Pulau Kalimantan merupakan satu-satunya pulau yang tidak memiliki gunung api di Indonesia. Nah, jadi Kalimantan ini bisa dikatakan aman dari bencana letusan gunung api. Kenapa? Karena Kalimantan tidak dilewati oleh tidak ada gunung api. Papua juga tidak ada ya. Cuman Papua ini dilewati oleh lempeng Pasifik. Jadi masih ada risiko terkena bencana gempa bumi dan tsunami. Kalau kita ya Kalimantan ini kita aman dari bencana gunung api ya. Bencana gunung meletus, kemudian aman dari bencana gempa bumi, dan juga aman dari bencana tsunami ya. Nah, sedangkan pulau-pulau lain seperti Sumatera, karena di sini terjadi jalur tumbukan lempeng ya, yaitu Sumatera ini ada tumbukan lempeng Eurasia sama Indo-Australia. Kemudian Pulau Jawa apalagi ya, juga terjadi tumbukan lempeng Eurasia dan Indo-Australia. Bali, Nusa Tenggara juga iya. Kemudian kalau Sulawesi ya sama Kepulauan Maluku ini terjadi tumbukan lempeng Eurasia dengan Pasifik sehingga terbentuklah gunung api di wilayah-wilayah atau pulau-pulau tersebut. Sedangkan Indonesia karena hanya dilewati oleh lempeng Eurasia tidak ada tumbukan, maka tidak ada gunung api ya. Nah,
Papua juga iya, ini hanya Pasifik, jadi tidak ada tumbukan sehingga tidak terbentuknya gunung api di wilayah ini. Nah, cuman kalau kalau Kalimantan ini memang satu-satunya pulau di Indonesia yang paling aman dari gunung meletus, gempa bumi sama tsunami ya. Oke. Next selanjutnya. Nah, sebagian gunung api di Indonesia merupakan gunung api aktif ya. Banyaknya gunung api aktif tersebut membuat tanah di Indonesia menjadi subur. Nah, masih ingat kan kemarin di pertemuan sebelum-sebelumnya Ibu pernah menjelaskan kepada kalian bahwa dampak dari letak geologi Indonesia itu yaitu tanah kita menjadi sangat subur ya, karena abu vulkanik dari gunung api itu secara tidak langsung menjadi pupuk alami tersendiri untuk tanah-tanah yang ada di sekitarannya. Kemudian terdapat banyak tambang mineral ya. Tetapi dari dampak positifnya itu ya, erupsi gunung api juga bisa berdampak negatif. Kenapa? Ketika gunung api erupsi atau meletus, material yang dikeluarkan ini seperti awan panas, lahar, gas ya, dan material lainnya bisa membahayakan makhluk hidup. Nah, contohnya misalnya kayak awan panas atau biasa disebut dengan wedus gembel itu ya. Suhunya itu bisa mencapai 600 derajat Celcius. Bayangkan kalau kalian kena bukan tinggal langsung tengkorak ya. Lahar juga iya. Kalau kita terkena lahar itu panasnya itu mungkin 600 derajat Celcius itu sampai ya. Jadi kalau misalnya bagian tubuh kita kena lahar itu udah bukan nggak pakai ngelepuh lagi, tapi langsung tinggal tengkorak, tinggal tulang ya. Gas-gasnya ini misalnya kayak belerang itu kan juga bahaya kalau dihirup langsung oleh tubuh kita ya, serta material lainnya tuh misalnya pasir, batu. Dalam sekali letusan gunung api yaitu bisa mengeluarkan material-material seperti batu-batu dan pasir. Nah, seperti letusan Gunung Merapi di Jogja pada tahun 2010 ya. Pernah itu mengeluarkan batu yang ukurannya itu sebesar rumah penduduk. Nah, itu bayangkan, bisa kalian bayangkan sendiri ya besarnya itu seperti apa, seukuran rumah penduduk batu tersebut keluar ketika erupsi Gunung Merapi ya. Nah, di Indonesia sebagian besar gunung berapi tersebar di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku ya. Hanya Pulau Kalimantan dan Papua saja yang tidak memiliki gunung api aktif. Kemudian tumbukan lempeng bumi selain membentuk gunung api juga bisa menghasilkan getaran yang terasa sampai ke permukaan bumi. Nah, biasanya ini kita kenal dengan sebutan gempa bumi ya. Nah, gempa bumi sendiri dibedakan menjadi dua, ada gempa tektonik dan gempa vulkanik. Kalau gempa tektonik itu gempa yang terjadi karena pergerakan lempeng. Nah, misalnya ketika lempeng Eurasia atau Pasifik atau Indo-Australia ini bergerak ya dengan skala atau kekuatan yang besar ya, maka itu disebut dengan gempa tektonik. Nah, sedangkan gempa vulkanik itu gempa yang terjadi karena adanya aktivitas ke gunung apian. Misalnya, biasanya gunung api ketika akan meletus, salah satu tandanya adalah akan menimbulkan yang namanya gempa vulkanik. Nah, gempa bumi juga dapat menghasilkan bencana lain seperti tsunami. Hampir seluruh wilayah Indonesia rawan terhadap bencana gempa bumi kecuali Pulau Kalimantan. Nah, berkaitan dengan tsunami, tidak semua gempa bumi ini bisa berakibat tsunami. Tergantung besaran kekuatannya, kemudian kedalaman episentrumnya, sama titik episentrumnya sendiri ya. Biasanya gempa bumi yang menghasilkan tsunami itu terjadi pusatnya ya, titik episentrumnya itu ada di laut, kemudian termasuk gempa dangkal ya, seperti yang terjadi tahun 2006 di Aceh, yaitu termasuk gempa bumi yang pusatnya berada di laut sehingga menimbulkan bencana tsunami yang sangat dahsyat. Nah, Bu, kalau letusan gunung api bisa nggak menghasilkan tsunami? Ya bisa ya. Contoh yang pernah terjadi itu tahun 2018 kemarin apa ya kalau Ibu tidak salah ya. Apa 2019 itu pokoknya Desember itu. Ketika itu anak gunung Krakatau yang berada di Selat Sunda itu meletus ya. Kemudian material letusannya itu kan masuk ke dalam laut ya, jatuh ke dalam laut sehingga menimbulkan terjadinya tsunami. Nah, ini adalah sebaran gunung berapi di Indonesia ya, lengkap ini
sampai ke Maluku. Nah, bisa kalian pelajari sendiri. Di buku paket kalian juga ada ya gambar sebaran gunung api itu ada di halaman 56. Diperhatikan saja ya. Diamati ada di mana-mana saja ya, nama-nama gunungnya juga harus kalian pahami. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya tentang bentuk muka bumi Indonesia. Nah, untuk bentuk muka bumi ini tidak akan Ibu jelaskan panjang lebar. Intinya, bentuk muka bumi ini berkaitan dengan kayak geomorfologinya Indonesia ya. Bentuknya seperti apa? Ada apa saja yang terdapat di muka bumi Indonesia ini. Nah, bentuk muka bumi Indonesia yang pertama itu adalah dataran rendah ya. Dataran rendah. Nah, seperti ini, dataran rendah ini ya berada di kawasan rendah yang dengan ketinggian 0 sampai 500 meter biasanya. Nah, wilayah kita Pontianak ini juga termasuk dataran rendah ya. Nah, dataran rendah ini biasanya akan dimanfaatkan oleh penduduk untuk kegiatan bercocok tanam seperti bertani ya. Nah, kayak di sini areal persawahan ini. Kemudian bentuk muka bumi yang kedua ada dataran tinggi. Nah, dataran tinggi ini adalah dataran yang berada di daerah pegunungan ya. Jadi daerah pegunungan ada dataran yang kemudian akan dijadikan tempat tinggal oleh penduduk. Nah, contoh dataran tinggi yang ada di Indonesia itu ada dataran tinggi Dieng, kemudian dataran tinggi Gayo, dan masih banyak lagi. Selanjutnya ada bukit dan perbukitan ya. Nah, ini bukit dan perbukitan ini menyebar hampir seluruh wilayah di Indonesia itu pasti ada ya bukit atau perbukitan. Bedanya bukit dan perbukitan, kalau bukit itu hanya terdiri dari satu bukit, sedangkan perbukitan adalah rangkaian dari bukit-bukit. Nah, kalau untuk bukit dan perbukitan sendiri biasanya masih ada penduduk yang tinggal ya. Kemudian di situ biasanya penduduknya juga bercocok tanam. Nah, biasanya kalau daerah perbukitan, misalnya mereka menjadi petani, sawahnya akan menggunakan sistem terasering seperti ini ya, berteras-teras gini. Oke, bentuk muka bumi yang selanjutnya yaitu pegunungan ya. Pegunungan ini adalah rangkaian gunung-gunung yang menjadi satu. Nah, seperti ini ya kan. Gambarnya nggak terlalu jelas ya karena ini ini foto asli Ibu ambil ya ketika pagi hari. Nah, di sini kalau kalian perhatikan banyak nih rangkaian pegunungan ya, rangkaian gunung-gunung. Nah, ini disebut dengan pegunungan. Kemudian gunung ya, salah satunya adalah gunung api ya, gunung api. Nah, ini contohnya adalah Gunung Merapi yang ada di Yogyakarta. Nah, oke, selanjutnya kita masuk tentang kondisi iklim Indonesia. Nah, apa sih yang dimaksud dengan iklim? Nah, apa perbedaan iklim dengan cuaca dengan iklim? Nah, iklim itu adalah keadaan rata-rata cuaca dalam waktu yang luas dan melingkupi wilayah yang luas pula. Sedangkan cuaca itu kondisi harian suatu tempat dalam wilayah dan waktu yang relatif singkat. Jadi, gampangnya bedanya iklim dengan cuaca, kalau iklim itu waktunya luas, ya, wilayahnya juga luas. Nah, kalau cuaca ini biasanya waktunya sempit, mencakup wilayah yang sempit pula ya. Misalnya iklim ini biasanya jangka waktunya 6 bulan ya. Ya kayak musim kemarau, musim penghujan ini masuk dalam iklim. Kalau cuaca ya ini waktunya singkat, bisa terjadi hanya dalam waktu misalnya 1 jam atau 1 hari. Nah, kemudian wilayahnya juga relatif singkat. Nah, Indonesia sendiri merupakan negara yang beriklim tropis dengan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, suhu rata-rata tahunan tinggi karena terletak di daerah ekuator atau khatulistiwa. Nah, ingat, yaitu wilayah Kalimantan Barat, tepatnya kota Pontianak ini dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, karena negara Indonesia dilewati garis ekuator, maka suhu rata-rata tahunannya tinggi. Kemudian yang kedua, pengaruh hembusan angin monsun menyebabkan musim penghujan dan musim kemarau. Kemudian yang ketiga, suhu rata-rata tahunan sekitar 27 derajat Celcius. Dan yang keempat, tingkat penguapannya tinggi karena Indonesia merupakan negara kepulauan. Nah, karena negara kepulauan banyak lautnya, maka penguapannya tinggi. Karena salah satu syarat penguapan yaitu adalah adanya sinar matahari. Kemudian keadaan iklim di Indonesia ini dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama ada iklim musim. Ini dipengaruhi oleh gerakan angin musim atau angin monsun. Nah, satu periodenya adalah
6 bulan ya. Jadi dalam setahun ini kalau di Indonesia ada 2 musim ya kan, karena satu periode angin monsun itu adalah 6 bulan, sedangkan Indonesia sendiri dilewati oleh angin monsun timur dan angin monsun barat. Kemudian iklim tropis yaitu terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis sehingga memiliki suhu yang tinggi dan penguapan juga tinggi. Nah, jadi maksudnya gini, karena wilayah kita terletak di garis ekuator atau garis khatulistiwa dan iklim kita adalah iklim tropis ya, maka penguapan suhunya itu sangat tinggi sekali ya. Kemudian penguapan yang terjadi juga sangat tinggi. Semakin besarnya penguapan, maka potensi terjadinya hujan juga akan semakin besar. Kemudian iklim laut terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas ya. Nah, kalau wilayah lautnya luas, otomatis penguapannya juga akan semakin tinggi ya, semakin besar itu. Nah, kita masuk tentang iklim musim. Nah, iklim musim ini dipengaruhi oleh gerakan angin monsun. Gerakan angin monsun sendiri berubah ini tiap 6 bulan sekali. Angin monsun adalah angin periodik yang terjadi akibat tekanan udara pada samudra dan benua. Nah, angin monsun sendiri dibedakan menjadi 2, yaitu angin monsun barat yang pertama dan yang kedua ada angin monsun timur. Nah, kita pelajari dulu satu-satu. Tentang angin monsun barat dulu. Angin monsun barat ini terjadi di bulan Oktober sampai Maret. Ya. Angin ini bergerak dari Samudra Pasifik ya, ini menuju wilayah Indonesia yang kemudian dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga arahnya berubah menjadi angin barat dan membawa banyak uap air yang bersifat basah sehingga Indonesia mengalami musim penghujan. Nah, jadi ini kan Samudra Pasifik. Anginnya ini bergerak ya dari Samudra Pasifik ya, bergerak ini. Tapi karena di sini ada gaya Coriolis ya, dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arah menuju ke Indonesia. Karena Samudra Pasifik adalah perairan yang sangat luas, maka ketika angin ini melewati samudra, dia akan membawa uap-uap air. Sehingga wilayah-wilayah yang dilalui oleh angin monsun barat ini akan mengalami yang namanya musim penghujan karena uap air yang dibawa begitu banyak. Nah, semakin ke timur ya, semakin ke timur jumlah curah hujannya akan semakin berkurang. Kenapa? Sudah jatuh di wilayah-wilayah sebelah barat sini. Nah, ya, makanya Sumatera Barat, Pulau Jawa, apalagi Pulau Kalimantan ya, ini curah hujannya sangat tinggi. Sedangkan daerah-daerah timur Indonesia seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Maluku, Papua itu curah hujannya rendah. Karena apa? Ketika sudah sampai di sini, uap airnya jumlahnya sudah semakin sedikit. Nah, angin monsun barat ini menyebabkan terjadinya musim penghujan di Indonesia yang terjadi mulai dari bulan Oktober sampai dengan bulan Maret. Nah, selanjutnya ada angin monsun timur. Mau angin musim, angin monsun atau angin muson sama aja ya, nah kayak hanya beda-beda, orang biasanya beda, ada yang bilang angin monsun, ada muson, ada musim ya, tapi intinya sama. Nah, kalau angin monsun timur ini terjadi di bulan April sampai September. Angin ini bergerak dari benua Australia menuju benua Asia, melewati Indonesia dan membawa sedikit uap air. Karena benua Australia hampir 2/3 wilayahnya merupakan gurun yang luas, sehingga kering dan menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau. Nah, ini ya. Nah, ini kan Australia di sini. Angin muson timur ini kebalikan dari angin muson barat. Jadi, angin muson timur ini bergerak dari timur ya, dari benua Australia berarti menuju ke Asia dan melewati negara Indonesia. Nah, Australia ini kan wilayahnya berupa daratan yang luas dan 2/3 wilayahnya ini adalah daerah gurun pasir ya, sehingga kering, sifatnya panas kan. Nah, ketika melewati Indonesia, maka Indonesia akan mengalami musim kemarau. Karena apa? Sifatnya kering. Kalaupun dia melewati perairan, ini hanya lautan, bukan samudra seperti Samudra Pasifik ya. Luasnya beda dengan samudra. Makanya uap air yang dibawa sedikit, sehingga ketika angin monsun timur ini lewat, Indonesia akan mengalami yang namanya musim kemarau. Nah, ya. Oke. Nah, tetapi ya sekarang ini curah hujan ya atau musim itu hampir tidak bisa kita prediksi ya. Kadang
Kayak sekarang ini kan, ini udah bulan September tapi kok masih terjadi musim penghujan, padahal harusnya kan masih musim kemarau. Nah, ada perbedaan sedikit untuk Pulau Kalimantan ya, karena di sini pas dilewati oleh garis khatulistiwa. Nah, ini karena dilewati garis khatulistiwa, otomatis suhunya sangat tinggi, sehingga penguapan terjadi sangat tinggi. Maka tidak heran kalau Pulau Kalimantan curah hujannya ini lebih besar dibandingkan dengan pulau-pulau yang lainnya, ya. Nah, kalau misalnya dari kalian dari pertanyaan kayak gini, Bu, tapi kok kadang udah bulan ini masih musim hujan. Nah, itu ya karena tadi ya salah satu sebabnya karena kalau di Kalimantan sendiri ya karena penguapannya tinggi dan kita dilewati oleh garis khatulistiwa, maka ada yang namanya hujan genital ya, atau yaitu hujan yang terjadi pada daerah ekuator atau khatulistiwa. Nah, kemudian anak-anak, selain ada musim hujan, musim kemarau, sebenarnya di Indonesia ini ada yang namanya musim pancaroba. Pancaroba itu musim peralihan ya. Misalnya gini, maksudnya nih, seperti ini ya. Misalnya dari bulan April sampai September, ya kan? Itu kan berarti musim kemarau kan? Berarti kan masuk Oktober itu akan musim hujan. Nah, biasanya antara bulan September sama bulan Oktober ini akan terjadi yang namanya musim pancaroba, yaitu musim peralihan. Peralihan dari musim yang satu menuju ke musim yang lainnya. Baik itu dari musim hujan ke kemarau atau kemarau ke musim penghujan. Nah, ini sedikit tambahan untuk kalian. Di buku paket tidak ada ya. Ini buat kasih tambahan sedikit tentang iklim menurut beberapa ahli. Nah, ini yang terkenal yang pertama dari Jung Hoon ya. Jung Hoon ini membagi kondisi iklim ini menjadi 4 untuk wilayah Indonesia sendiri. Yang pertama zona panas, zona sedang, zona sejuk, dan zona dingin. Bu, apa bedanya sejuk sama dingin? Beda. Sejuk ini masih ada tanaman budidaya, sedangkan dingin sudah tidak ada tanaman budidaya sama sekali ya. Nah, perhatikan di zona panas ini ketinggiannya mulai dari 0 sampai 600 meter. Suhunya antara 22 derajat Celcius sampai 26,3 derajat Celcius. Nah, ini kayak termasuklah wilayah Pontianak ini juga zona panas ya. Biasa yang ditanam, tanaman yang bisa kita temui karet, coklat, tembakau nih enggak ya, ini salah, maaf ya. Coklat juga ada tapi jarang. Karet jelas, tebu ya, jagung, padi, dan kelapa itu yang pasti ya. Tebu, jagung, padi, kelapa, karet, gitu kan. Kemudian coklat tuh ada tapi nggak banyak. Kalau tembakau nggak. Tembakau ini harusnya tempat daerah yang dingin, sejuk ya, daerah yang sejuk kalau tembakau. Kemudian zona sedang ini ketinggiannya 600 sampai 1500 meter. Ini suhunya berkisar 17,1 derajat Celcius sampai 22 derajat Celcius. Jadi tanaman yang dibudidayakan ini padi masih ya, padi masih masuk di sini. Kemudian ada kopi, kina, karet, teh, tembakau juga sudah mulai ada. Ya, di sini tembakau nih mulai ada di sini nih di zona sedang. Kemudian yang zona ketiga, zona sejuk ini berkisar 1500 sampai 2500 meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar antara 11,1 derajat Celcius sampai 17,1 derajat Celcius. Nah, yang bisa ditanami di sini kopi, sayuran, pinus, kina, tembakau, teh, ya, stroberi. Pokoknya tanaman-tanaman yang hanya bisa tumbuh di daerah dingin. Kemudian yang terakhir zona dingin ini lebih dari 2500 meter. Suhunya 6,2 derajat Celcius sampai 11,1 derajat Celcius. Ini biasanya di sini tidak ada tanaman budidaya lagi. Karena apa? Sangat dingin sekali ya suhunya. Yang ada, kalaupun ada tanaman, hanya tanaman yang ukurannya sangat besar ya, kayak pinus tuh masih bisa tumbuh. Tapi paling banyak itu adalah lumut ya, karena lembab kan, jadi menempel di mana-mana, akhirnya mengakibatkan terjadinya lumut. Kemudian yang kedua, iklim menurut Vladimir Koppen ya. Nah, menurut Vladimir Koppen, iklim itu dibagi menjadi 5, yaitu iklim A, B, C, D, dan E. Iklim A adalah iklim hutan hujan tropis. Ya, ini surat rata bulanannya di atas 18 derajat Celcius. Nah, dibagi menjadi 3, AF, AM, dan AW. Indonesia menurut Vladimir Koppen masuk ke dalam iklim A, ya, tepatnya AF, karena kita daerah ini curah hujannya cukup tinggi. Iklim B ini iklim kering, ini biasanya terdapat di gurun pasir. Ya, penguapannya sangat tinggi nih. Nah, iklim B ini dibagi menjadi 2, yaitu BS, iklim stepa, dan BW atau iklim gurun. Nah, Indonesia itu juga masuk ke dalam iklim BS, ya. Tepatnya di wilayah timur Indonesia seperti NTT, NTB, ya. Makanya daerah wilayah timur seperti NTT, NTB itu banyak terdapat stepa dan sabana.
Stepa sama sabana itu apa? Padang rumput ya. Cuman bedanya kalau sabana itu padang rumput yang masih ditumbuhi oleh pohon, sedangkan stepa itu hanya padang rumput yang sangat luas. Nah, jadi wilayah Indonesia juga ada yang masuk BS ya, misalnya NTT, NTB ya, Sulawesi juga ada. Kemudian yang ketiga iklim C ini iklim sedang ya. Ini suhunya kalau musim panas ini lebih dari 10 derajat Celcius, tapi kalau musim dingin berkisar 3 sampai 18 derajat Celcius. Nah, ini dibagi menjadi 3, CF, CW dan CS. Kemudian iklim D ini iklim dingin, ini suhu bulan terdinginnya mencapai 3 derajat. Kemudian rata-rata bulan terpanasnya lebih dari 10 derajat. Nah, ini iklim D dibagi 2, DF dan DW. Iklim E ini kutub ya, suhu terpanasnya kurang dari 10 derajat Celcius ya, tidak paling maksimal itu 9 ya, maksimal itu 9. Kemudian suhu dingin sepanjang tahun. Ya, ini dibagi menjadi 2. Nih. ET iklim tundra. Tundra ini artinya masih ada tanaman seperti apa ya? Pinus atau cemara. Kalau kalian pernah nonton film Masha and the Bear, nah, itu kan di situ kan daerahnya bersalju, kemudian ada pohon seperti cemara gitu kan. Nah, itu wilayah iklim tundra ya. Nah, kalau EF itu iklim es, jadi kayak di kutub. Nah, itu ya. Nah, ini peta persebaran iklim menurut Pak Vladimir Koppen tadi. Nah, ini ya. Jadi dipetakan oleh beliau seperti ini. Ini nanti bisa kalian perhatikan sendiri ya. Mana yang masuk AF, AM, AW, BS, BW, ET. Nah, ini bisa dilihat. Nah, ini Indonesia nih ya. Nah, oke. Yang ketiga, iklim menurut Smith-Ferguson. Nah, kalau Pak Smith-Ferguson ini ada rumusnya dalam perhitungannya, yaitu untuk mengetahui wilayah itu masuk iklim apa, ya tipe iklim apa, harus kita hitung dulu berdasarkan rumus ini, yaitu Q sama dengan jumlah rata-rata bulan kering dibagi jumlah rata-rata bulan basah kali 100%. Nah, ini ya. Kalau hasilnya dia misalnya, nanti hasil ini, kalian lihat di tabel Q ini, Q-nya ini berapa? Oh, misalnya Q-nya dapatnya 0,253 berarti kan berkisar ini, berarti masuknya B, yaitu basah gitu ya. Nah, cuman ini hanya sekedar tahu aja ya, supaya kalian tambah ilmu, karena di buku paket tuh nggak ada ya, ini hanya untuk menambah saja. Oke, baik anak-anak semuanya ya, sampai di sini dulu perjumpaan kita ya, kita lanjutkan lagi pertemuan kita di minggu depan ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Kemudian infokan ke teman-teman kalian tentang materi ini jika menurut kalian materi ini sangat bagus dan sangat bermanfaat ya. Jangan lupa tugas sudah Ibu share di Classroom, segera dikerjakan. Oke. Terima kasih, semoga materi yang Ibu sampaikan hari ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.